Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 akan mempersembahkan tentang perhimpunan Al-Quran dari masa ke masa. Kita beranggotakan 6 orang, yaitu adalah Vina Adisi Rahma, Laila Ajaran India, saya sendiri Muhammad Mahapan Ramadan, Nukolis Majid, Zara Aiza Fidausia, dan Muhammad Adi Abdurrahman. Pembahasan kelompok kita akan dibagi menjadi 4 bagian. Pembahasan di masa Nabi SAW yang akan dibagi menjadi bagian sendiri. Pembahasan pada masa Abu Bakar dengan bagian-bagiannya sendiri. Pembahasan pada masa Utsman dan bagian-bagian sendiri. Dan terakhir upaya penyetakan mushaf Al-Quran dari masa ke masa. Semua bagian ini akan dibahas lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Disti akan membahas materi tentang penghimpunan Al-Quran pada masa Rasulullah. Pada awal penurunan Al-Quran, bangsa Arab pada saat itu masih tergolong buta huruf. Meski begitu, mereka dikenal memiliki daya ingat yang sangat kuat. Dengan demikian, Rasul menganjurkan supaya Al-Quran itu dihafalkan di dalam dada masing-masing sahabat dan diwajibkan pula dibaca pada setiap sholat. Dengan begitu, Al-Quran tersimpan atau terpelihara di dalam dada atau ingatan. Pada masa ini, pengumpulan mushaf Al-Quran dikelompokkan menjadi 2 kategori. Yang pertama, menyimpan di dalam dada manusia atau menghafalnya. Yang kedua, penulisan dalam catatan di berbagai media seperti bebatuan, kulit binatang, pelepah kurma, dan lain sebagainya. Selanjutnya, penghimpunan dalam arti menghafal. Berdasarkan paparan sejarah, Quran Surat Al-Qiyamah ayat 16-19, janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran, karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya, atas tanggungan kamilah mengumpulkan di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Jadi setelah peristiwa ini, Rasul diam menyimak dan setelah malaikat Jibril pergi, Rasul merasa bahwa Al-Quran telah terkumpul di dalam dadanya. Oleh karena itu, Nabi disebut Sayyid Al-Hufaz atau penghulu dari segala penghafal Al-Quran. Karena setiap sahabatannya permasalahan, beliau akan segera mengonfirmasinya. Sementara para sahabat dengan antusias menghafal tiap ayat Al-Quran yang dibacakan atau disampaikan Rasul. Penghafalan Al-Quran merupakan tujuan utama yang terpenting bahkan sepanjang masa. Selanjutnya, penghimpunan dalam arti menulisnya. Di samping menghafalnya, penulisan juga diperlukan sebagai alat mencapai tujuan dalam melengkapi penghimpunan. Pada setiap ayat Al-Quran turun, Rasulullah memanggil juru tulis wahyu, seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, serta yang lain yang sudah tertuang di dalam PPT, sehingga beliau memerintahkan agar mencatat dan menyusun urutan ayat secara tertib urutan ayatnya. Media yang digunakan berupa kulit binatang, lempengan batu, tulang binatang, pelepah kurma. Selanjutnya adalah penghimpunan pada masa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pada awal masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, banyak di antara orang Islam belum kuat imannya, terutama di Yaman. Banyak di antara mereka yang menjadi murtad dari agamanya. Di samping itu, ada pula orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi, seperti halnya di zaman itu Musailamah Al-Kadzdzab. Setelah Rasulullah SAW wafat, sahabat Ansor dan Muhajirin sepakat menunjuk Abu Bakar sebagai khalifah untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Pada masa awal pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, banyak orang-orang Islam yang belum kuat imannya, terutama di daerah Najd dan Yaman. Banyak di antara mereka yang menjadi murtad dari agama Islam dan banyak pula yang menolak untuk membayar zakat. Maka terjadilah peperangan untuk menumpas orang-orang murtad dan para pengikutnya serta orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Slide selanjutnya adalah alasan penghimpunan mushaf Al-Quran pada masa Abu Bakar
As-Siddiq. Yang pertama adalah terjadinya perang Riddah atau perang melawan pemurtadan. Peperangan Riddah mengacu pada serangkaian peperangan yang terjadi atas perintah khalifah pertama, yakni Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, melawan kelompok orang-orang murtad. Oleh karena itu, peperangan ini dinamakan peperangan Riddah atau irtidad. Kata Riddah dalam istilah bahasa berarti berpaling dari agama dan menjadi kafir. Peperangan Riddah dimulai pada 11 Hijriah setelah terpilihnya Abu Bakar sebagai penerus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau khalifah pertama dan berlanjut hingga 12 Hijriah. Peperangan ini terjadi di berbagai wilayah dataran tanah Islam dari Madinah hingga Yaman, Bahrain, dan Yamamah. Orang-orang yang murtad ini dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu orang-orang yang mengikuti nabi-nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzab, Tulaihah, dan Al-Aswad. Kelompok kedua yaitu orang-orang yang enggan membayar zakat karena mereka berpendapat bahwa membayar zakat itu hanya dibayarkan kepada Rasulullah SAW semasa beliau hidup, karena pada saat itu pada kepemimpinan Abu Bakar itu Rasulullah SAW telah wafat atau telah tiada, maka mereka itu beranggapan bahwa membayar zakat itu tidak lagi wajib bagi mereka. Selanjutnya adalah terjadinya Perang Yamamah. Perang Yamamah merupakan perang yang terjadi antara pasukan yang dipimpin oleh Panglima Khalid bin Walid atau pasukan Khulafaur Rasyidin melawan pasukan Musailamah al-Kadzab, sang nabi palsu dari Bani Hanifah. Perang Yamamah ini merupakan bagian dari perang Riddah tadi yang telah saya jelaskan atau perang kemurtadan pada masa pemerintah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang berlangsung pada tahun 11 Hijriah. Yang ketiga adalah banyak penghafal Al-Quran yang gugur pada perang Yamamah. Sejarah mencatat pertempuran itu berlangsung cukup lama sehingga korban yang jatuh pun cukup banyak, yaitu sekitar 1.200 orang dari pihak muslimin. Angka korban yang sebanyak 1.200 tersebut itu tuh cukup besar, mengingat mereka bukanlah prajurit biasa. Pada peperangan ini yang syahid dari kaum muslimin diantaranya adalah para penghafal Al-Quran, 666 orang menurut Ibnu Wasir dalam kitabnya Al-Kamil, dan 700 orang menurut Ibnu Hajar dalam Al-Fath. Di antara yang syahid ini diantaranya juga 70 orang hufaz dari kalangan sahabat. Mereka adalah para penghafal Al-Quran atau qurra yang secara sukarela ikut dalam perang melawan orang-orang murtad. Yang keempat adalah kekhawatiran Umar bin Khattab akan hilangnya ayat Al-Quran. Tragedi Yamamah menggugah hati Umar bin Khattab untuk meminta kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq agar Al-Quran segera dikumpulkan dan ditulis dalam sebuah mushaf. Umar khawatir Al-Quran akan berangsur-angsur hilang bersama dengan meninggalnya para penghafalnya. Sekalipun pada awalnya Abu Bakar As-Siddiq ragu terhadap gagasan Umar ini, tetapi akhirnya beliau menerimanya, kemudian memerintahkan Zaid bin Sabit untuk segera mengumpulkan Al-Quran dan menulisnya dalam satu mushaf. Selanjutnya adalah proses penghimpunan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pertama adalah Umar bin Khattab mengusulkan agar membukukan Al-Quran pada Abu Bakar. Disebabkan peristiwa Yamamah tersebut, sahabat Umar merasa khawatir tentang kondisi dan nasib Al-Quran di masa yang akan datang, sehingga ia mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan atau membukukan Al-Quran sebelum pada akhirnya para sahabat yang hafal Al-Quran berguguran lagi di medan perang yang lain yang akan datang. Awalnya Abu Bakar menolak gagasan ini karena takut dan sebagai kehati-hatian bahwa perkara ini belum pernah dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Tetapi Umar tetap meyakinkan Abu Bakar yang akhirnya Allah melapangkan dadanya dan menerima usulan ini. Yang kedua adalah Abu Bakar mengangkat semacam panitia yang diketuai oleh Zaid bin Sabit dan Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, serta Ubay bin Ka'ab sebagai anggota. Kemudian pada saat itu Abu Bakar minta kepada Zaid bin Sabit, mengingat kedudukannya dalam qiraat, penulisan, pemahaman,
dan kecerdasannya serta kehadirannya pada pembacaan Al-Quran terakhir kali oleh Rasulullah SAW. Nah, Abu Bakar menceritakan kepada Zaid tentang kekhawatiran Umar dan usulan Umar. Awalnya Zaid menolak menerima usulan untuk pembukuan Al-Quran ini seperti halnya Abu Bakar sebelum itu. Namun setelah pembicaraannya dengan Abu Bakar, akhirnya Zaid bin Sabit menerima permintaan penulisan Al-Quran ini untuk kegiatan pengumpulan dan pembukuan Al-Quran. Abu Bakar mengangkat panitia yang terdiri dari 4 orang dengan komposisi kepanitiaan sebagai berikut. Zaid bin Sabit sebagai ketua, sedangkan Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Ubay bin Ka'ab masing-masing sebagai anggota. Panitia penghimpun yang semuanya penghafal dan penulis Al-Quran termasyhur di zaman itu. Selanjutnya adalah pengumpulan dan pembukaan Al-Quran selesai dalam waktu kurang dari 1 tahun, yakni setelah Perang Yamamah 12 Hijriah dan sebelum wafatnya Abu Bakar. Pengumpulan ini terjadi pada tahun 12 Hijriah atau sudah Perang Yamamah. Untuk waktu pelaksananya berapa lama? Ada keterangan, yaitu selama 15 bulan. Hal ini dimulai dari akhir tahun ke-11 Hijriah atau awal tahun ke-12 Hijriah sampai menjelang wafatnya Abu Bakar, yaitu bulan ke-6 tahun ke-13 Hijriah. Sumber penulisan mushaf pada masa Abu Bakar ini ada 2, yaitu yang pertama ayat-ayat yang dahulu tertulis pada zaman Nabi atau kitabah, dan kedua adalah Al-Quran yang ada pada sudur para sahabat atau para sahabat penghafal Quran. Sehingga Umar menyampaikan kepada para sahabat dengan menyuruh siapa saja yang hafal Al-Quran atau pernah talaqi kepada Nabi, maka datangilah Zaid. Dan Zaid pada saat itu ditempatkan di pintu masuk Masjid Nabawi. Kemudian yang keempat adalah proses pengumpulan ayat Al-Quran yang menghadirkan beberapa saksi. Pengumpulan disaksikan oleh saksi yang adil, yakni para sahabat, untuk memastikan keaslian catatan dalam pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Yang kelima adalah setelah selesai pengumpulan ayat Al-Quran yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, Zaid bin Sabit menyerahkannya kepada Abu Bakar dan tetap dipegang oleh Abu Bakar hingga akhir hayatnya. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, ayat Al-Quran itu dikumpulkan, dituliskan dan disatukan menjadi satu mushaf dengan berdasarkan penelitian dan pengamatan yang cermat dan seksama. Lalu ayat yang sifatnya mansukh itu ditiadakan dan hanya ada satu dialek qiraat pada saat itu, yang seperti apa yang ditulis pada pelepah kurma dan kulit unta pada saat zaman Rasulullah SAW. Pada masa Utsman bin Affan, ketika beliau memerangi penduduk Armenia dan Azerbaijan, ada salah seorang sahabat yang bernama Hudzaifah bin Al-Yaman melaporkan kepada Khalifah Utsman bin Affan bahwa sedang terjadi konflik horizontal antar umat Islam yang disebabkan oleh fanatisme qiraat, yang mana ada satu oknum atau satu kelompok yang mengaku bahwa qiraat atau dialeknya itu lebih baik, dan itu menyebabkan kelompok lain merasa disalahkan. Lalu terjadilah konflik. Oleh karenanya Hudzaifah bin Al-Yaman melaporkan kepada Khalifah Utsman bin Affan dan memberi solusi agar disatukan ayat Al-Quran yang telah ada pada masa Abu Bakar As-Siddiq untuk dijadikan sebagai acuan dan hanya ada satu dialek qiraat Al-Quran saja. Seperti itu. Adapun alasan-alasan mengapa Al-Quran itu dihimpun pada zaman Utsman bin Affan atau sebelum-sebelumnya, itu yang pertama adalah mencegah adanya variasi qiraat yang terlalu banyak di tengah-tengah umat muslim pada saat itu. Yang kedua, mencegah interpretasi Al-Quran baru yang bisa saja terjadi di tengah-tengah umat muslim, yang itu nantinya akan menyebabkan konflik horizontal antar umat Islam pada saat itu. Yang ketiga itu mencegah adanya Quran baru atau Quran, bisa saya katakan itu Quran palsu
atau Quran yang mengada-ngada yang diciptakan sendiri oleh oknum dari kalangan umat Islam itu sendiri. Lalu setelah itu menjadikan satu acuan Al-Quran. Untuk mushaf Al-Quran pada masa Utsman. Utsman menemui Hafsah bin Umar, salah satu istrinya Nabi Muhammad SAW, untuk meminjam dan menyalin salah satu naskah asli Al-Quran yang masih ada pada waktu itu. Setelah mendapatkan naskah tersebut, Zaid bin Thabit dan penulis lain diperintah oleh Utsman untuk menulis teks Al-Quran baru ini dengan satu syarat, Quraisy, yaitu adalah bahasa sukunya Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah suku Quraisy. Surat-surat yang ditulis dalam teks Al-Quran baru ini disusun dalam barisan, dipisahkan satu sama lain terkait dengan kepanjangannya dan kesejarahannya dengan satu sama lain. Setelah penulisan teks Al-Quran ini selesai dan beberapa salain telah dibuat, salain-salain tersebut lalu dikirimkan ke seluruh daerah-daerah yang dimana Islam dan Al-Quran yang lain itu berada untuk mengganti buku-buku atau kitab-kitab Al-Quran yang ada di daerah-daerah tersebut. Setelah Al-Quran baru ini datang, Al-Quran yang lain yang berbeda, yang salah atau berkontradiksi dengan versi Al-Quran baru ini dihancurkan dengan cara dibakar. Ciri-ciri mushaf Al-Quran pada masa Utsman. Ayat yang dituliskan pada Al-Quran ini secara keseluruhan berdasarkan oleh riwayat mutawatir Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam Al-Quran ini tidak terdapat ayat-ayat yang mansukh. Dan juga ayat-ayat dan surat-surat dalam Al-Quran ini disusun secara tertib sebagaimana Al-Quran dalam masa sekarang. Dan serta di dalam Al-Quran ini tidak terdapat hal-hal yang tidak tergolong dalam Al-Quran, seperti tulisan-tulisan atau riwayat-riwayat sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad SAW yang digunakan sebagai penjelas. Di sisi Al-Quran Utsman ini tidak ada sebagaimana sekarang. Dan juga mushaf yang dituliskan pada masa Utsman dan sekarang itu dituliskan dengan 7 huruf atau mencakupi 7 huruf diturunkannya Al-Quran, yaitu adalah sabat al-huruf. Kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu tentang upaya pencetakan mushaf Al-Quran dari masa ke masa. Kita sebagai umat Islam pastinya tahu tentang sejarah turunnya Al-Quran, pengumpulan dan penulisan Al-Quran secara lengkap pada masa Kekhalifahan Utsman bin Affan. Tapi, apakah kita tahu tentang sejarah pencetakan Al-Quran yang hasilnya bisa kita lihat pada masa sekarang ini? Kapan Al-Quran pertama kali dicetak? Oleh siapa? Apakah oleh orang Islam ataukah orang non-Islam? Dan mengapa? Karena masih sedikit sekali buku yang membahas tentang hal tersebut. Oke, dan di sini saya akan memaparkan sedikit tentang hal tersebut. Yang pertama adalah Al-Quran cetakan Venice. Para sarjana dan ulama sepakat bahwa Al-Quran pertama kali dicetak pada tahun 1537 atau 1538 di Venesia, Italia. Al-Quran ini dicetak oleh seorang ayah dan anak, yaitu Paganino dan Alessandro Paganini. Mereka adalah orang yang ahli dalam hal pencetakan dan penerbitan. Namun selama berapa abad lamanya Al-Quran cetakan ini dinyatakan hilang hingga akhirnya pada tahun 1980-an kopian dari cetakan ini ditemukan di monasteri Venesia oleh Angela Nuovo. Dan menurut Angela Nuovo, Paganino dan Alessandro Paganini mencetak Al-Quran untuk dijual ke Kekaisaran Ottoman. Tapi sayangnya mereka tidak mendapat sambutan yang baik karena Al-Quran cetakan ini masih dinyatakan cacat. Masih banyak kesalahan dan khotnya juga masih terbilang jelek. Terlebih lagi mereka adalah orang non-muslim. Oke, selanjutnya adalah Al-Quran cetakan Hamburg. Pada edisi ini Al-Quran dicetak pada tahun 1694 oleh Abraham Hinckelman. Dia adalah seorang
kepala pastor di Hamburg. Dia mengumpulkan manuskrip-manuskrip Al-Quran yang terkenal untuk mencetak teks Al-Quran. Dan tujuannya murni untuk kajian filologi. Dan pada tahun 1698, Ludovico Marasi melengkapi teks Al-Quran ini dengan terjemahan dalam bahasa Latin, keterangan dari mufassir Islam, dan juga penolakan atas Islam. Dia adalah sarjana Kristen pertama yang menggabungkan antara tafsir-tafsir Al-Quran dengan terjemahan. Oke, dan selanjutnya adalah Al-Quran cetakan Saint Petersburg. Oke, Al-Quran edisi ini dicetak pada tahun 1787 setelah berakhirnya perang antara Rusia dan Turki. Ketika sejumlah wilayah Turki jatuh ke tangan Rusia, Sang Ratu Rusia, Serina Catherine II, memprakarsai untuk mencetak Al-Quran dengan tujuan politis, yaitu sebagai bentuk toleransi kepada umat Islam, agar mereka bisa mengakses Al-Quran. Dan Al-Quran pada tahun ini juga telah ditahqiq oleh orang-orang atau oleh sarjana-sarjana Muslim. Selanjutnya ada Al-Quran cetakan Maula Ottoman atau Utsmani. Pada tahun 1787, Kekaisaran Ottoman mencetak Mushaf Al-Quran dan diterbitkan di Saint Petersburg, Rusia. Edisi cetakan ini lebih dikenal dengan edisi Malay Utsmani. Edisi ini lalu diikuti oleh percetakan lainnya. Di Istanbul, Al-Quran dicetak dengan jenis metal pada tahun 1872 dan jenis litograf atas perintah Menteri Pendidikan pada tahun 1873 dan 1876. Lalu ada Al-Quran cetakan Leipzig. Pada tahun 1834, Al-Quran dicetak di Leipzig dan diterjemahkan oleh orientalis Jerman Gustav Vogel dengan judul Koranic Text Arabicus. Cetakan ini lebih baik ketimbang edisi-edisi Al-Quran sebelumnya yang dibuat oleh orang Eropa. Edisi ini dilengkapi dengan Coordinates atau pedoman penggunaan Al-Quran yang dikenal dengan istilah Vogel Edition. Terjemahan Vogel membentuk fondasi penelitian Al-Quran modern dan menjadi basis sejumlah terjemahan baru ke dalam bahasa-bahasa Eropa pada tahun selanjutnya. Namun, edisi ini dinilai masih memiliki banyak kekurangan dan kecacatan, terutama pada sistem penomoran surah yang tidak sesuai dengan yang digunakan umat Islam umumnya. Lalu ada Al-Quran Mesir. Percetakan Al-Quran di Mesir baru dimulai pada tahun antara 1923 dan 1925. Edisi ini dicetak dengan percetakan modern. Edisi Mesir ini menjadi mushaf standar di mana bacaan Al-Quran sudah diseragamkan. Sejak tahun-tahun berikutnya, Al-Quran dicetak dengan berbagai model, jenis, khot, kaligrafi, hiasi, dan catatan editorial yang ada di akhir volume. Edisi Mesir adalah salah satu dari ratusan versi bacaan Al-Quran atau qiraat yang beredar sepanjang sejarah perkembangan Al-Quran itu sendiri. Edisi ini merupakan satu versi dari 3 versi bacaan yang bertahan hingga zaman modern. Edisi Mesir ini juga dikenal dengan edisi Raja Fold. Pada abad ke-20, 3 dari 7 versi bacaan yang banyak beredar, yakni versi Nafi yang diriwayatkan oleh Wars, versi Abu Amr yang diriwayatkan oleh Al-Duri, dan versi Asim yang diriwayatkan oleh Hafs. Al-Quran yang berada di tangan kita adalah Al-Quran versi Asim. Lalu ada Al-Quran cetakan Indonesia. Pada tahun 1848, Muhammad Azhari, orang Palembang, membuat sebuah litografi Al-Quran yang kemudian dia cetak. Kemudian pada tahun 1957, Menara Kudus yang merupakan percetakan tertua di Jawa Tengah mencetak Al-Quran pojok atau Bahriyah yang dikhususkan untuk hufaz, yaitu para penghafal Al-Quran. Kemudian pada tahun 1974 dicetaklah Juz Amma yang dikhususkan bagi pembelajar Al-Quran. Pada tahun-tahun kemudian, pencetakan Al-Quran mulai berkembang pesat. Lalu tahun 1951 dibentuklah kelompok pentasih Al-Quran yang bertujuan untuk memeriksa dan mentasih Al-Quran cetakan agar tidak ada kesalahan cetak. Lalu ada Al-Quran cetakan Said Nursi. Selanjutnya pada tahun 1947, untuk pertama kalinya Al-Quran cetak dengan teknik cetak offset yang canggih dan dengan memakai huruf-huruf yang indah, yakni perpaduan tulisan tangan yang cantik dengan teknologi percetakan offset modern.
Percetakan ini dilakukan di Turki atas prakarsa seorang kaligrafer Turki yang terkemuka, yaitu Bediüzzaman Said Nursi. Kemudian sejak tahun 1976, Al-Quran cetak dalam berbagai ukuran dan jumlah oleh percetakan yang dikelola oleh pengikut Said Nursi di Berlin, Jerman. Lalu yang terakhir ada Al-Quran cetakan Raja Folk. Mulai abad ke-20, percetakan Al-Quran sudah ditangani oleh umat Islam sendiri dan menjamur di negara-negara Islam. Pada tahun 1984 atau 1985, berdirilah percetakan khusus Al-Quran yaitu Majmu' Malik Folk Litiba'an Mushaf Syarif, yang merupakan percetakan terbesar di dunia dan diresmikan oleh Raja Malik Folk. Percetakan ini berada di bawah Kementerian Agama Kerajaan Arab Saudi. Versi bacaan yang banyak dicetak adalah versi bacaan Nasim. Meskipun begitu, percetakan ini tetap mencetak 3 varian bacaan, yakni bacaan yang diriwayatkan oleh Hafiz, Warsh, dan Ad-Duri. Untuk kepentingan syiar Islam, percetakan Mushaf Al-Quran Malik Folk ini juga mencetak Al-Quran beserta terjemahannya ke dalam 53 bahasa, diantaranya bahasa Afrika, Arab, Asia. Cukup sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 3 mengenai penghimpunan Al-Quran. Semoga apa yang telah kami jelaskan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.